Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia akan segera mengeluarkan rekomendasi soal seperti apa perubahan di tubuh kepolisian. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh komisi dalam 2 bulan terakhir sejak mereka terbentuk. Ada perdebatan seru soal bagaimana posisi Polri ke depannya. Sebagian anggota komisi mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan Nasional yang nantinya mengurusi soal kebijakan dan administrasi Polri. Posisinya seperti Kementerian Pertahanan terhadap TNI. Ada juga usulan lain agar Polri tidak berpolitik. Seperti apa perdebatannya? Mari kita kupas perkaranya. Nggak ada Bang Moses nih. Kemana dia? Mana, Kor? Nggak tahu, katanya lagi tugas luar negeri katanya. Sedang lu ya? Gak ada Bang Moses ya? Dia lagi nonton, habis nonton Arsenal versus MU. Yang MU menang itu. Glory Man United. Udah. Bosan. Nah, kita langsung kupas perkara aja nih hari ini. Oke. Jadi hari ini kita mau ngupas soal arah rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri nih. Ini masih hangat nih lah. Jadi kan kemarin itu awal bulan Januari ini Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan bilang bahwa mereka udah selesai menerima masukan nih dari masyarakat kan. Oke. Jadi mereka lagi menggodok nanti rekomendasinya seperti apa. Oke, yang akan diserahkan ke presiden. Nantinya akan diserahkan ke presiden gitu. Jadi kan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini kan udah berapa bulan, Kor? Mereka dari bekerja? November pokoknya. November ya, awal ya. dibentuk November awal. Itu mereka itu kan awalnya dibentuk sebenarnya rencana pembentukannya itu udah lama. Iya, betul. Ya kan? Pasti Agustus ya Kak Kor? Iya, pokoknya momennya itu pada saat peristiwa demo besar akhir Agustus itu kan sempat ada peristiwa Brimob yang melindas driver ojek online itu Afan Kurniawan yang akhirnya memunculkan desakan dan memunculkan bahwa polisi ternyata tidak mengayomi segala macam gitu di masyarakat ya setelah kejadian itu. Makanya pada saat itu di tanggal 11 September itu ada pertemuan tokoh-tokoh dengan presiden dari Gerakan Nasional Nurani Bangsa. Nah, di situ disampaikanlah perlu ada reformasi Polri dari para tokoh itu. Kemudian pada saat pertemuan itu setelahnya Prabowo menyampaikan bahwa presiden akan membentuk komisi gitu untuk mereformasi Polri ini gitu. Tapi itu prosesnya cukup lama ya. Setelah tanggal 11 September itu nama-nama itu belum ada kabarnya lagi gitu. Ada beberapa nama yang udah kedengeran tapi belum clear siapa dan pelantikannya belum jelas gitu sampai akhirnya disusullah oleh Mabes Polri duluan. Jadi internal Mabes Polri membuat tim transformasi Reformasi Polri. Nah, yang dipimpin oleh Pak Krisnanda. Ya, Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Nah, ini cukup sempat kita tulis juga dulu kan, sempat menimbulkan bahwa ini kok seperti ada tim tandingan dari sisi Polri-nya gitu untuk menandingi tim komisi yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Presidennya belum bentuk kok tiba-tiba Polri udah bikin duluan. Gitu kesannya ada perlawanan gitu. Itu udah kita tulis juga kan waktu akhir tahun lalu itu. Dan barulah di tanggal 7 November itu Presiden melantik 10 orang gitu. Satu ketua itu yang ada di gambar ini. Nah, ketuanya ini Prof. Jimli Asidik. Kemudian ada dari Polri-nya itu ada 5 anggotanya, ada Ahmad Doviri, kemudian Kapolri sekarang Jenderal Listio Sigit Prabowo, sama ada beberapa mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Idam Aziz dan Badrodin Haiti. Dan dari sipil lainnya dari yang masuk ke keanggotaan ini ada Otto Hasibuan yang sekarang menjabat Wamenko Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian ada menterinya Yusril Iza Mahendra dan satu lagi ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.
Lalu yang satu laginya ada Prof. Mahfud MD. Iya. Nah, ini yang dibentuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada saat tanggal 7 November itu ya. Berarti ini ada 2 tim gitu ya, satu tim bentukan Polri, satu bentukan Presiden, Presiden. betul. Oke. Iya. Iya. Nah ini kan, ini juga ya, mereka ini kan, komisi ini kemarin udah kerja selama 2 bulan. Oh, udah ada rekomendasinya? Belum. Oh, belum. Jadi 2 bulan itu mereka ngumpulin, minta masukan ke banyak organisasi masyarakat sipil, ya kan. Oke. Katanya jumlahnya itu hampir 100 lah ya, hampir 100 organisasi masyarakat sipil. Terus mereka juga Untuk dimintai masukan, minta berdiskusi masukan gitu segala ya. macam. Nah, ini ada yang menarik nih dari pada saat masyarakat sipil itu dimintain masukan nih, Kor, kayaknya ya. Ada perdebatan Iya. menarik nih ya. Kita waktu itu, gua sama Kori ketemu salah satu orang yang ikut diundang juga. Iya. Kebetulan dia itu purnawirawan Polri, dan dia mengetuai sebuah lembaga. Siapa namanya? Baca dong. Ya, majalah. Nebak banget. Nah, Spill. Cerita apa dia? ya, dia cerita tuh. Cerita waktu itu dia diundang bersama dengan Persatuan Purnawirawan Polri ya. Nah, dia cerita bahwa saat itu ada perdebatan, diskusi yang cukup hangat lah soal Polri ini mau gimana Ke depannya gitu. ke depannya. Oke. Ya kan? Ada masalah polisi itu karena selama ini dianggap bermain politik, gitu kan. Bagaimana caranya supaya polisi ini bermain politik dan juga supaya mereka fokus pada penegakan hukum gitu, tugas utama mereka gitu kan. Nah, ini ada usulan katanya dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri supaya ada pembentukan kementerian baru. Oh, Yang oke. Namanya Kementerian Keamanan Nasional. Kementerian Keamanan Nasional. Nah, itu Kementerian Keamanan Nasional ini katanya nanti posisinya seperti Kementerian Pertahanan dengan TNI. Iya. Jadi ada Kementerian Keamanan Nasional, ada Polri. Posisinya sebenarnya sama, sejajar. Tapi Kementerian Keamanan ini dia menangani hal-hal administratif, Kebijakan, kebijakan, uang, segala macam anggarannya itu ke sini. Sementara Polri ya udah lu fokus penegakan hukum aja gitu kan. Oh, oke. Artinya dengan adanya kementerian itu nggak menghapuskan instansi Polri itu sendiri ya, Mas? Tidak menghapuskan dan tidak berada di bawah juga sih gitu loh. Jadi Cuman garis koordinasinya tetap harus melalui kementeriannya itu gitu. Jadi kalau misalkan Polri pengen bikin pengadaan barang atau jasa ya harus melalui kementerian itu gitu. Sama kayak TNI dengan Kementerian Pertahanan sekarang gitu. Jadi yang beli senjata buat TNI gitu ya Kementerian Pertahanan gitu loh. Tapi apa ya, Mas, urgensinya dibangun kementerian itu gitu? Itu bukannya bakal nambah orang lagi terus membebani biaya keuangan negara lagi gitu nggak sih? Nah, itu dia memang alasannya kan waktu pas diskusi itu katanya supaya Polri ini lebih profesional gitu, tidak bermain politik, kemudian lebih fokus pada fungsi dan tugasnya masing-masing gitu kan. Tapi itu dibantah ternyata sama si orang yang bercerita kepada kita ini. Ditolak dia katanya. Oh, justru kalau Kementerian Keamanan, menterinya siapa kata dia? Pasti dari sipil kan biasanya. Pasti dari sipil, pasti politikus. Oke. Kalau politikus, main politik kan juga. namanya menteri kan jabatan politik kan. Iya, betul. Ya kan? Kalau di politik ya pasti justru malah polisi makin dikendalikan sama politik dong gitu, malah semakin berpolitik nantinya gitu, malah semakin gak netral gitu kan. Itu ditolaklah sama si sumber kita ini gitu. Nah, tapi soal kementerian ini memang kabarnya sih kita udah dapat lama infonya sejak tim bentukan Polri itu terbentuk malah ya. Iya. Itu udah ada wacana ngebentuk kementerian. Betul. Kita waktu itu sempat ketemu ya, gua sama Kori juga tuh ketemu tuh dengan seorang narasumber yang cerita
narasumber yang dekat dengan pemerintah lah ya. Iya, Di lingkaran narasumber pemerintah. Di lingkaran pemerintah yang cerita soal beberapa bahkan ya Korea, ada dua orang. Oh ini udah dirancang pas abis Agustus yang rusuh-rusuh itu Iya, kan. Oh ini udah ada rancangannya seperti ini gitu loh. Udah ada wacananya seperti itu. Tapi memang belum nggak bisa langsung dieksekusi karena harus nunggu komisi ini dulu gitu kan. Nah, selain yang tadi narasumber purnawirawan Polri yang menolak itu, ternyata juga di diskusi itu yang 10 Desember kalau nggak salah digelar ya di istana. Di istana ya? Di Seknek ya, Seknek. Sekretariat Negara. Selain purnawirawan Polri yang menolak itu, ternyata dari 5 anggota yang dari Polri ini juga menolak itu gitu, menolak dibentuknya Kementerian Keamanan Nasional ini gitu. Oke. Dan mereka kompak kalau dari sisi keinginan ya, Kapolri, kemudian mantan Kapolri, sama dari Kapolri lah, dari sisi Kapolri itu mereka menginginkan bahwa Polri ya tetap seperti yang sekarang gitu, berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung ke Ada presiden. presiden. Gitu. Iya. Nah ini kan sebenarnya Polri itu udah punya tim transformasi bahkan sebelum ada komisi percepatan reformasi Polri ini ya. Kan katanya waktu itu udah jalan nih. Nah, lu kabarnya kemarin mendengar ada kasus-kasus yang melibatkan anggota polisian tuh, Lan. Iya. Ini gimana tuh? Ini menurut gue peristiwanya menarik juga ya, di tengah polisi ingin mentransformasi instansi mereka, tapi ternyata sumber daya mereka itu memang masih harus diperbaiki begitu. Jadi gue dapat info kalau di Medan ini, di Sumut di Sumatera Utara. Tempatnya Bang Moses ya. Nah, jadi itu ceritanya ini melibatkan ini ya, mantan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut, Komjen Julian Muntaha. Jadi di akhir tahun lalu itu ada informasi rame banget di Sumut kalau ada peristiwa polisi peras polisi nih. Ceritanya itu gini. Peras polisi. Iya. Jadi ceritanya tugas divisi Propam ini kan memang untuk mengawasi kinerja internal ya. Jadi polisi lah ya. Iya, jadi siapa saja polisi yang bermasalah itu yang mereka yang proses, apakah ada dugaan pelanggaran etik atau enggak. Nah, setelah Kombes Julian ini dilantik, dia dilantiknya sebenarnya Maret. Tapi 2025 tahun lalu. Nah, setelah dia dilantik ada lagi tuh bawahannya yang dilantik juga. Jadi ngikut Julian gitu loh. Namanya Adi. Ada Adi dan ada Wage. Mereka berdua ini kan dikabarkan memang dibawa oleh Julian gitu ya di Polda Sumut. Nah, singkat cerita, berjalannya mereka ini bekerja di Polda Sumut, ternyata mereka itu membongkar lagi kesalahan-kesalahan teman-teman mereka nih di Polsek, di Polres, bahkan di Polda Sumut itu sendiri gitu. Oh gitu. Mereka memproses dugaan pelanggaran etik mereka. Tapi ternyata di tengah jalan mereka malah dimintain duit gitu loh. Misalkan ada anggota personel narkoba Polda Sumut, inisialnya WS. Dia ini diduga sebagai polisi yang menyuplai narkoba ke salah satu bandar narkoba. Bandarnya ini kan udah ditetapkan tersangka juga ya. Nah, udah tuh etik dia diproses sama Julian DKK, tapi ternyata dia dimintain duit. Awalnya sih dimintain duitnya itu supaya proses etiknya dia itu nggak berjalan gitu lah ya. Bahkan kan kabarnya ini juga dia mau dipidana juga tuh. Ya udah dimintain duit. Awalnya sih informasi yang gue dapet ya, dia dimintain itu 1 miliar. Wadaw. Lumayan kan? Gede coy. Gede. Lumayan buat jalan-jalan ke Inggris. Iya, dapet tuh. Nyusul Bang Moses kita bertiga ya. Tapi realisasinya nggak nyampe 1 M sih. Intinya tuh total yang duit yang dikasih buat Julian CS yang diduganya itu 600 jutaan. Oh gitu. Nah ini kan artinya memang ini juga ya contoh bagaimana sih SDM Polri ini harus memang benar harus direformasi gitu ya. Iya, ini kok katanya udah jalan, udah direformasi, tapi kok masih ada kasus-kasus seperti ini gitu ya. Gitu dan memang sejalan juga sih dengan tim transformasi reformasi Polri ya. Kita kan sempat wawancara ketuanya juga kan Pak. Iya, Pak Komjen Krisnanda itu. Dwi Laksana. Nah, dia pun menyampaikan bahwa sebenarnya yang perlu direformasi itu adalah kulturnya gitu, budayanya gitu. Salah satunya kasus itu. Budaya memeras itu ya. Polisi-polisi jahat lah yang seharusnya dia mengayomi, malah ternyata di lapangan justru
berbuat sebaliknya gitu segala macam gitu. Dan dari sisi tim transformasi reformasi Polri pun mereka masih tetap jalan memantau aduan-aduan terkait polisi-polisi nakal gitu. Mereka masih menjalankan itu gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa ya usulan yang masuk selain ada masalah tadi Kementerian Keamanan Nasional ya. Ada juga usulan dikuranginnya wewenang Polri gitu. Misalkan seperti lalu lintas gitu. Ada diusulkan juga lalu lintas itu sebaiknya diurusin sama Kementerian Perhubungan gitu. Kemudian soal pembuatan SIM. Nah, pembuatan SIM segala macam secara administrasi gitu itu kan terlalu administrasi ya. Sementara kan polisi fungsi utamanya kan untuk penegakan hukum. Nah, itu sebaiknya dihilangkan dari Polri gitu. Lebih baik masuk ke Kementerian Perhubungan gitu. Dan ada beberapa sih sebenarnya termasuk juga masa jabatan Kapolri yang dibatasi gitu. Nah, di pertemuan tadi sempat diusulkan juga tuh bahwa Kapolri itu sebaiknya jabatannya dibatasi. Kalau sekarang kan sampai 5 tahun lebih nih. Ya, ini Kapolri sekarang terlama ya. Jenderal Listio Sigit nih yang paling lama nih. 5 tahun lebih kan sekarang. 5 tahun lebih. Nah, usulannya itu Kapolri sebaiknya menjabat hanya 2-3 tahun gitu. Setelah itu diganti gitu. Nah, ada usulan itu gitu. Nah, Tapi gue dengar ada penolakan juga ya atas usulan itu. Itu intrik-intrik dalam komisi kayak gimana tuh, Mas? Nah, yang soal intrik-intrik tadi itu juga diceritain tuh sama salah satu sumber kita yang ikut diundang juga sama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi dia bilang pas mereka presentasi barengan sama mereka itu ada lembaga-lembaga yang mereka nggak kenal gitu. Nggak jelas itu ya? Nggak jelas gitu kan, nggak jelas. Terus pas dikasih kesempatan, dimintain masukannya seperti apa, mereka malah muji-muji nih. Kerja kepolisian itu udah bagus, udah ini jaya terus kepolisian, go Polri gitu. gitu. Jadi katanya ini dari lembaga mana, nggak jelas kayak gini gitu kan. Jadi dia curiga nih, jangan-jangan memang ada upaya pengerahan massa organisasi-organisasi yang tidak pengen kepolisian itu berubah menjadi lebih baik gitu kan. Terus ternyata ada beberapa sumber juga kita di dalam tuh yang dengar bahwa ada banyak kepentingan lah di komisi ini. Pertama, katanya ada kekuatan yang ingin supaya rekomendasi ini gimana caranya supaya bisa menggulingkan Kapolri gitu, mencopot Kapolri lah, mengganti supaya presiden nantinya goalnya adalah mencopot Kapolri gitu loh. Ada yang nggak seneng lah sama Kapolri gitu. Dan yang kedua ada juga perdebatan soal nanti kenapa nggak, kalau misalkan kementerian ini hadir, kenapa nanti nggak menterinya salah satu dari mereka aja gitu loh. Oh, ada yang ngincer kursi kementerian. Ada pengen jadi menteri. Nggak, kursi lu nggak panas, kurang panas kursi lu. Kurang panas ya kursi gue ya. Berarti artinya dalam perjalanannya perdebatan di komisi ini pun banyak banget kepentingan di situ ya. Iya. Ada pengen Kapolri dicopot, pengen kursi kementerian. Iya, betul. Nah, selain ini Mas, selain masyarakat sipil yang diundang ke Komisi Percepatan Reformasi Polri ya. Sebenarnya tim transformasi pun sudah sempat ketemu dengan Komisi Percepatan ini gitu. Iya. Bahkan ketuanya itu menyebutkan bahwa dia sudah menyampaikan dokumen buku kajiannya dari tim transformasi Polri kepada tim Komisi Percepatan Reformasi Polri gitu. Dan soal kita sempat nanya juga soal Kementerian Keamanan Nasional itu. Kalau dari sisi mereka sih, kalau misalkan diganti menjadi Kementerian Keamanan kan berarti ada reposisi ya. Nah, kalau dari internal tim transformasi itu bilang ini kan reformasi bukan reposisi katanya. Harusnya kan kalau misalkan reformasi ya bukan berarti ada lembaga lain yang menggantikannya gitu, intinya gitu. Nih, jadi ada semacam resistensi juga ya lah dari tim transformasi ya, nggak setuju lah sama pembentukan kementerian Keamanan Nasional ini ya. Gue dengar kan sebenarnya komisi ini gue nyebutnya tim bentukan presiden sama tim bentukan Polri kali ya biar lebih enak gitu. Gue dengar kan tim bentukan presiden ini berencana mengirimkan rekomendasi ke presiden itu di akhir Januari ya atau gimana tuh? Iya, katanya sih rencananya itu memang
akhir Januari ini Akhir ya. Januari, oke. Itu tadi. Tinggal 4 hari lagi berarti. Tinggal 4 hari lagi nih, ini tanggal 26 ya benar. Tinggal 4 hari lagi, tapi terakhir kita cek ya Kor ya, Jumat kemarin, itu ternyata rekomendasinya belum final. Mereka oke. masih Rapat tuh dia. rapat tuh di Oh iya, yang Dharma Wangsa ya, iya, kawasan di Dharma Wangsa situ ya. dekat inilah Mabes Polri situ. Oke. Malam-malam tuh Jumat malam. Nah, kita sempat tanya ke beberapa Kontak-kontakan lah ya. kontak-kontakan dengan beberapa Anggota. anggota dari tim bentukan presiden ini. Ada yang bilang masih butuh 3-4 kali rapat lagi. Oh, Terus masih lama. ada yang satu lagi bilang ya pas selesai rapat apa Kor bilangnya gimana Kor? Iya, Prof. Ketuanya itu Prof. Jimli itu Prof bilang Jimli ya. bahwa rapat belum final. Tapi rapat yang dilaksanakan pada selesai sekitar jam 10 malam ya, itu rapatnya dia bilang rapatnya cukup panas, Seru katanya. ya? Banyak Seru. Iya seru, banyak perdebatan di Ada ngotot-ngototan iya, katanya ya. ngotot-ngototan katanya di Waduh. rapat itu gitu. Ngotot mengincar kursi menteri Nah, itu atau dia, ngotot yang mana Nggak nih? Nah itu dia belum tahu nih. Tapi yang harus- dia juga nggak mau bilang nanti katanya rekomendasinya belum bisa diumumkan ke publik sebelum kami ketemu sama presiden gitu loh. Karena nanti kan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini nyerahinnya ke presiden dan mungkin juga sangat mungkin itu tidak akan dibuka ke publik. Oke. Karena sifatnya hanya rekomendasi. Nah, kemarin kita juga udah ini juga ya kan anggotanya Prof Yusril itu sempat bilang bahwa nanti rekomendasi ini ininya eksekusinya itu ada di tangan presiden dan DPR. Artinya apa? Komisi hanya memberikan rekomendasi. Ini loh yang harus kalian lakukan untuk mereformasi Polri. Oke. Gitu loh. Nanti Berarti ya bisa aja rekomendasi ditolak. Mungkin nggak tuh? ditolak ya bisa jadi rekomendasinya Nggak dijalankan. diapa-apain, nggak dijalankan. Jangan kan. Yang kayak dulu-dulu Sayang juga dong kerja banyak mereka. sekali gitu kan. Oke. Nanti juga kalau misalkan dijalankan nanti perdebatannya kan akan ada di pemerintah sama DPR. Pasti kan ini dalam rekomendasi ini harus dituangkan dalam sebuah bentuk undang-undang atau peraturan gitu. Oke. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang mungkin revisi undang-undang Polri yang lagi mau dibahas di DPR kan, di Komisi 3 gitu kan. Ini pasti perdebatannya di situ lagi gitu. Jadi apapun rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri belum akan final untuk kemana sih arahnya Polri gitu. Begitu. Nah, selain itu Mas, sebenarnya ada usulan lain atau enggak isu yang berkembang di internal Komisi Reformasi Polri ini ya. Selain masalah pembentukan Kementerian Keamanan Nasional, tapi ada juga usulan yang menyebutkan bahwa sebaiknya polisi ini di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu. Yang menterinya kan sekarang mantan Kapolri kan, Tito Karnavian itu gitu. Nah, ada usulan seperti itu. Jadi anggapannya itu ketika memang ada Kementerian Keamanan Nasional, kalau misalkan memang di bawah Kementerian Keamanan Nasional, lebih baik Polri di bawah Kemendagri aja gitu. Sekalian ada yang kayak gitu. Dan ini salah satu opsi juga ya sebenarnya di internal Komisi Percepatan itu dibahas juga soal itu gitu. Tapi kalau di bawah artinya laporannya Kapolri nanti ke Kemendagri dong. Ya itu dia, ntar sama kayak Satpol PP gitu ya. Iya, makanya Satpol PP Polri. Polri setingkat Satpol PP gitu kan. Cuma itu masih dalam pembahasan juga gitu Iya, ya, tim komisi ini. belum Itu inilah isu yang ya, beredar belum sih final ya. Ya udahlah, kalau gitu kita tunggu aja seperti apa nanti hasil rekomendasinya ya. Yang pasti kita akan terus pantau perjalanan rekomendasi ini seperti apa dan akan kita kupas lagi lebih lanjut. Makasih ya teman-teman. Oke. Sip, mantap. Mana Lan? Ya, kita cari bahan lagi. Jadi bahan. Cari Kita bahan. nyusul Bang Moses. Yuk, boleh kita berangkat sekarang.